Bapak Ibu, agar lebih enak, apakah sudah terlihat screen yang saya share? Sudah ya? Oke. Kalau gitu kita bisa lanjut. Oke, jadi Bapak Ibu semua, kita di sini untuk menunjang pembelajaran jarak jauh atau home learning di tahun pelajaran 2020-2021, kita menggunakan Microsoft Teams. Jadi Lia Stefani bekerja sama dengan Microsoft untuk penunjang pembelajaran jarak jauh agar lebih meningkatkan kualitasnya dibandingkan 3 bulan kemarin yang kita masih lepas ganti pasang aplikasi yang macem-macem gitu ya. Jadi tahun ini kita seragamkan semua siswa, semua kita menggunakan Microsoft Teams. Oke, langsung saja di Microsoft Teams ini saya akan menjelaskan beberapa fitur. Baik, sebelumnya Bapak Ibu mungkin bisa suara di unmute dulu kali ya. Di mute dulu. Sorry. Jadi di mute dulu biar suaranya lebih jernih. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi di Microsoft Teams ini kita ada beberapa fitur yang bisa Bapak Ibu lihat di bagian sebelah kiri layar. Ini ada dari menu activity sampai dengan files. Ini adalah menu-menu yang akan digunakan siswa untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, yang pertama adalah menu activity. Jadi menu activity ini adalah history dari aktivitas yang ada di dalam grup chat atau classroomnya, gitu ya. Nanti akan ada historinya di sini. Nah, kalau untuk activity tidak terlalu dalam karena hanya itu saja. Lalu selanjutnya adalah menu chat. Nah, menu chat ini nanti bisa digunakan untuk mengirim pesan baik itu secara grup ataupun secara personal. Jadi Bapak Ibu kalau ada chat yang bersifat personal bisa menggunakan menu chat ini. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian fitur yang lebih pentingnya, ini untuk fitur Teams dan juga kalender. Jadi Bapak Ibu untuk dasarnya, untuk awalnya agar anak-anak bisa mengikuti PJJ dengan maksimal, diharapkan untuk bisa menguasai dasar dari Microsoft Teams, yaitu dua fitur ini, Teams dan juga kalender. Yang pertama adalah Teams, akan saya buka. Oke, ketika kita klik Teams, yang akan muncul adalah tampilan ini deh untuk kamu nih. Oke. Sebentar Bapak Ibu, mohon yang masih suaranya yang aktif bisa tolong di mute agar suaranya lebih jernih. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Pengguna itu loh lihat. Oke, kita lanjutkan ke bagian Teams. Ya, untuk bagian Teams ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Ini kita sebut sebagai channel atau classroomnya. Jadi masing-masing channel ini Oke, halo Bapak Ibu. Bisa didengar suaranya? Kedengaran? Oke. Dari. Oke. Kedengaran Pak suara saya? Baru kedengaran. Oke. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Maaf mungkin tadi ada kendala jaringan sedikit. Kita lanjutkan. Kita masih di dalam menu Teams. Di dalam menu Teams ini adalah tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Akan ada banyak channel-channel di sini. Nah, channel-channel di sini nanti yang akan muncul juga di channel siswa-siswi gitu ya. Jadi nanti akan ada channel seperti ini. Masing-masing channel ini menunjukkan setiap mata pelajaran.
Jadi satu channel adalah satu mata pelajaran. Seperti contohnya di sini ada channel matematika, channel TIK, channel informatika dan lain-lain. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi setiap channel ini adalah setiap mata pelajaran. Mungkin nanti siswanya ketika baru sign in 10 cari 10. uh, Punya 10. oke. Bapak Sebentar, Ibu boleh Bapak Ibu. tolong di mute dulu mic-nya kalau itu karena percakapan Bapak Ibu masuk ke dalam sesi ini Pak. Oke, bisa tolong di mute dulu Bapak Ibu agar suaranya lebih jernih. Halo. Oke. Iya, halo. Iya, Bu. Untuk Bapak Ibu Sore, yang Pak. baru bergabung, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung bisa minta tolong untuk suaranya dinonaktifkan dulu atau di mute agar nanti suara saya terdengar lebih jelas oleh audiens yang lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ini adalah channel-channelnya yang menunjukkan setiap channel adalah satu mapel atau satu mata pelajaran. Kita akan coba masuk ke dalam satu channel. Ini adalah channel matematika yang saya masuki. Nah, ketika sudah masuk ke dalam channel, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya akan seperti ini. Di bagian kanan atas, ini akan ada tampilan, ada fitur-fitur antara dari post sampai grade yang bisa digunakan secara sharing. Yang pertama adalah menu post. Di menu post ini berfungsi untuk berdiskusi antara siswa dan guru, ataupun siswa dengan siswa, ataupun guru dengan siswa. Jadi chat ini apapun yang diketikkan di sini, apapun yang diketikkan di percakapan ini di dalam post, maka akan bisa dibaca oleh semua anggota yang ada di dalam grup atau channel ini. Nah, di dalam post ini juga nanti misalnya ada guru yang memberikan link pertemuan online atau video conference seperti yang kita lakukan saat ini, itu nanti akan ada notifikasi seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti ketika ada video conference yang sedang berlangsung akan ada tulisan join now di sini. Siswa bisa tinggal klik join now maka akan bergabung ke dalam video conference seperti ini. Begitupun juga apabila ada tugas yang diberikan oleh guru. Nanti akan ada notifikasinya di sini. Siswa hanya tinggal mengklik view assignment dan lihat tugasnya apa, langsung bisa dikerjakan. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu ada menu files. Nah, untuk menu files ini adalah lebih ke sharing data. Jadi nanti data-data yang ada di menu files ini akan bisa diakses oleh semua anggota grup. Yang nantinya menu files ini akan dipergunakan oleh Bapak Ibu guru untuk sharing materi. Kalau yang sebelumnya kita home learning hanya sharing materinya mungkin berupa Word tapi di platform yang berbeda melalui WhatsApp, email dan lain-lain. Di Microsoft Teams ini kita akan satu platform saja, kita akan drop filenya di sini. Baik itu file materinya berupa video, audio, PowerPoint, Word, Excel atau apapun nanti bisa di drop di sini. Ketika Bapak Ibu gurunya drop file di sini, maka nanti seluruh anggota grup atau seluruh siswa dapat mengakses file tersebut. Gitu. Nah, untuk siswa juga bisa untuk mengupload ke dalam menu file ini. Gitu. Jadi nanti akan sama-sama mengelola file di sini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kelas notebook. Untuk kelas notebook saya akan jelaskan kepada siswanya saja langsung, nanti sambil berjalannya waktu kita langsung saja ke menu yang assignment karena ini menu-menu yang penting untuk penugasan. Oke, di menu assignment nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru nanti akan tampil di sini. Mulai dari bentuk tugasnya seperti apa, judul tugasnya seperti apa, mulai waktu pengerjaannya kapan sampai batas akhir pengerjaannya kapan. Nanti akan tampil di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada namanya nanti, lalu ada waktu pengerjaan sampai batas akhirnya. Dan kalau siswa sudah mengerjakan, maka dari assign ini akan pindah ke bagian bawah, yaitu bagian complete. Nah, ini ada contohnya atau sampelnya ada di sini. Tadinya ini ada di assign.
Tapi karena sudah dikirimkan jawabannya, maka dia otomatis pindah ke bagian komplit. Nah, kalau sudah komplit, siswa mau melihat nilainya dari mana? Siswa bisa langsung melihat nilainya, silakan ke menu grade. Nanti di menu grade akan ada keterangan bahwa nilainya itu sekian. Nah, seperti ini. Ini ada waktunya, lalu ada nama tugasnya, lalu ada statusnya. Nah, statusnya ini apakah dia baru di view, ataukah dia sudah mengirim, ataukah guru sudah melakukan feedback lagi, mengirimkan tanggapan ke siswa. Nanti akan ada di sini. Ini saya di sini statusnya adalah return. Return itu sudah diberikan feedback kepada siswa, dan siswa masih bisa memberikan tanggapan balik lagi ke guru selama batas akhir pengerjaan tugas itu belum selesai. Jadi masih bisa bolak-balik gitu ya. Jadi guru sudah memberikan tanggapan, siswa kembali lagi ke guru, guru kembali lagi, itu masih bisa selama batas waktu akhirnya belum selesai. Nah, setelah itu di bagian poin ini adalah nilainya. Nah, kalau di sini ada 5/20, jadi 20 itu adalah batas maksimal atau nilai maksimal yang akan diberikan guru. Nah, 5 ini adalah nilainya yang didapat oleh siswa. Jadi kalau yang biasa kita gunakan adalah misalnya nilai maksimal ada 100, maka di sini nanti akan 100, nilai siswanya berapa? Misalnya 80, maka di sini akan ada 80. Seperti itu. Itu untuk mengetahui nilai dari setiap penugasan siswa. Oke. Nah, kalau tadi saya jelaskan di bagian pos, kalau siswa ada assignment, nanti akan ada notifikasi di sini. Tapi gimana kalau kita nanti akan ada chat-chat yang baru sehingga notifikasinya tertumpuk, gitu ya? Takutnya siswa akan ketinggalan video conference, ketinggalan tugasnya, atau ketinggalan materi-materi. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena di Microsoft Teams ini ada yang namanya menu kalender. Nah, jadi siswa untuk awal diharapkan untuk mengerti atau mengetahui menu kalender ini. Karena menu kalender ini yang akan menjadi reminder atau pengingat buat siswa agar tidak ketinggalan sesi pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, contohnya adalah di sini. Di sini tadi saya membuat sebuah jadwal pertemuan yang saya set tadi pukul 9 sampai dengan 9.35. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ketika Bapak Ibu gurunya men-set jadwal, maka nanti akan muncul seperti ini. Siswa gimana kalau ingin bergabung? Oke, siswa jika ingin bergabung tinggal klik join. Nah, ini kenapa tidak ada tulisan join-nya? Karena ini sudah berlalu, karena batas akhirnya hanya 9.35. Gitu. Nanti kalau sedang berlangsung atau beberapa menit lagi akan berlangsung, maka di sini ada tulisannya join. Siswa hanya perlu mengklik join, maka nanti siswa sudah mengikuti video conference seperti ini atau mengikuti pembelajaran seperti itu. Jadi nanti kemungkinan di setiap siswa itu dalam sehari sudah punya jadwalnya di sini penuh, Bapak Ibu. Jadi dari jam pertama pembelajaran misalnya jam 7 itu jadwalnya apa sudah ada di sini, jam 8, jam 9 seterusnya sampai dengan pulang sekolah jam 1 atau jam 3, nanti jadwalnya sudah ada di sini. Jadi siswa tinggal cek aja, oh jam 7 jadwalnya pelajaran matematika misalnya, tinggal join. Jam 9 misalnya jadwalnya IPA biologi, silakan tinggal join. Gitu. Jadi ini akan mengurangi resiko siswa akan ketinggalan materi. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini menu kalender ini sangat penting sehingga diharapkan Bapak Ibu bisa mendampingi anaknya agar memahami menu kalender ini. Gitu ya Bapak Ibu. Dan untuk menu kalender dan Teams-nya mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Sama satu lagi Bapak Ibu, untuk siswa agar bisa masuk ke dalam Teams dan juga bisa di-add oleh Bapak Ibu gurunya ke dalam Teams dan channel, diharapkan siswa melakukan sign in menggunakan email dan password yang sudah diberikan oleh sekolah, yang belakangnya adalah @yplsschid.onmicrosoft.com, karena itu adalah email yang dibuatkan oleh sekolah khusus untuk siswa yang ada di Lia Stefani. Itu jadi tidak ada orang luar atau orang lain yang bisa mengakses.
Jadi nanti aksesnya hanya melalui email itu, dan jangan login menggunakan email sendiri, baik itu Gmail ataupun Yahoo. Gitu. Jadi menggunakannya email yang diberikan dari sekolah. Itu. Nah, nanti kalau ada yang kesulitan di bagian email atau sign in, bisa langsung menghubungi wali kelas dulu atau bisa langsung menghubungi saya, karena seperti yang kita tahu bahwa hari Senin kita sudah mulai untuk pembelajarannya Bapak Ibu. Gitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu aja dari Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas atau apa? Silakan boleh ditanyakan, nanti akan kami jawab. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Iya, saya mau tanya. Oh, iya. Silakan Ibu. Apa orang tua juga harus download aplikasi ini biar bisa selalu pantau anak? Gini Ibu, jadi kalau untuk aplikasi ini yang email yang kita kasih itu khusus untuk anak. Jadi kalau Ibu kan untuk orang tua kan sudah punya email sendiri ya yang dipakai sekarang ini ya. Email yang dari sekolah itu yang orang tua dari orang tua dari siapa gitu. Nah, itu akan berbeda dengan email yang anak. Jadi karena yang di-invite oleh guru adalah anaknya aja atau siswanya aja, jadi Bapak Ibu wali murid tidak bisa ikut join ke dalam kelas. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mendownload di handphone, ya Bapak Ibu paling hanya bisa mengakses Teams yang dengan akun Bapak Ibu. Tapi untuk akun yang anak itu berbeda. Gitu. Dan channelnya pun isinya pasti akan berbeda. Nggak bisa Ibu atau Bapak masuk ke dalam channel mata pelajaran. Karena nanti akan membingungkan untuk guru-gurunya. Yang mana yang itu, yang mana orang tua gitu. Gitu sih Bu. Gimana? Sudah cukup jelas? Pak, mau tanya. Iya Bu. Kalau selama pembelajaran itu videonya online dinyalakan atau dimatikan ya? Untuk teknisnya sebenarnya nanti lebih ke gurunya masing-masing Bu. Tapi kalau ketika guru memberikan penjelasan, kita akan berbeda dengan beberapa bulan yang lalu yang kita menggunakan home learning. Kita tidak hanya berbentuk tugas-tugas, nanti kemungkinan akan sering menggunakan video conference seperti ini Bu. Untuk penjelasannya akan diberikan video conference seperti ini yang akan direcord, lalu recordnya itu akan bisa diakses lagi untuk diputar ulang oleh siswa. Setelah diberikan penjelasan, baru nanti video conference-nya dimatikan dan siswa bisa mengerjakan tugas yang ada di menu assignment tadi. Gitu. Jadi tidak, misalnya jam pelajarannya itu 2 jam pelajaran, tidak full 2 jam pelajaran itu on video conference terus. Ya, paling hanya sekitar 40 menit atau 30 menit setelah guru menjelaskan, nanti baru siswa bisa mematikan videonya. Oke, terima kasih penjelasannya Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mana Bapak Saya Ibu mau ada yang mau tanya, ditanyakan? kalau misalnya tugas yang diberikan ternyata jam pelajarannya sudah habis tapi tugasnya belum selesai. Jadi pengumumannya gimana ya Pak? Andai misalnya belum selesai tugas. Suaranya agak putus-putus, bisa diulangi pertanyaannya? Misalnya pas jam pelajarannya kan diberikan tugas, jadi pas sudah habis tapi tugas belum selesai, gimana Pak ya? Langsung. Oke. Jadi nanti untuk penugasannya Bu, untuk penugasannya nanti kebijakannya dari gurunya masing-masing, karena kan tadi seperti yang saya jelaskan di assignment itu ada batas akhir pengerjaannya. Selama batas akhirnya itu misalnya gurunya memberikan batas akhirnya esok hari, kalau misalnya sebelum batas akhir itu habis, maka anak masih bisa melanjutkan. Tapi kalau sudah lewat, seperti yang Ibu bilang, misalnya udah lewat, itu nanti kebijakan dari gurunya, apakah diberikan perpanjangan waktu ataukah ya sudah nilainya kita cut, nggak dapat nilai, nanti kalau nilainya kurang remedial di akhir, seperti itu. Nanti jadi dari kebijakan guru mapelnya masing-masing kalau itu. Tapi tetap setiap
tugas nanti pasti ada batas akhirnya, Bu. Karena nanti Bapak Ibu guru juga membutuhkan waktu untuk memeriksa dari tugas masing-masing. Kalau kita nggak berikan batas akhir, nanti Bapak Ibu gurunya akan sedikit kerepotan. Oh, tugas yang ini masih terus jalan terus nanti gitu. Jadi akan ada batas akhirnya tetap. Gitu, Bu. Oke Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Gimana Bapak Ibu? Apa sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, kita akan tutup sesi ini. Gimana? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Pertemuan ini ditujukan agar nanti Bapak Ibu bisa membimbing dan mengingatkan siswa apabila dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh menemui sebuah kendala. Nah, dan untuk video conference kita pada hari ini sudah saya record dan akan saya share kembali di menu general nanti. Jadi pertemuan kita bisa dilihat oleh semua anggota grup parents meeting pada hari ini. Kalau ada Bapak Ibu yang kelupaan tadi apa yang saya jelaskan, itu nanti bisa dilihat kembali. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya untuk sore ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Sore, Pak. Terima kasih.